Kalian tahu nggak? Pernah loh ada kejadian pemerasan terhadap narasumber. Kalau narasumber asing gimana? Oke, seperti biasa langsung saja kita mulai guys. Kali ini bahasanya sih emang agak sensitif sih, yaitu tentang pemerasan terhadap narasumber. Nah, disclaimer dulu, emang saya udah sebulanan lebih ini ya, udah PHK tuh, terhadap kerja saya di media. Jadi setelah berpikir panjang 2 minggu lebih sampai olahraganya benar-benar di luar kebiasaan saya, akhirnya terpikirlah ide, ya udah saya coba sharing apa yang saya ketahui tentang dunia dunia jurnalistik yang pernah saya pelajarin gitu, saya coba praktek. Jadi kan hal itu sudah saya lakukan selama beberapa tahun berulang-ulang. Walaupun ilmunya belum banyak, masih sedikit, tapi semoga buat teman-teman yang memulai karir atau mungkin masih meniti-meniti gitu, bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya sendiri. Karena sebetulnya ini juga luas sih, bisa untuk apapun gitu ya. Maksudnya kita berbagi ilmu itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, kali ini gue coba bahas kayak gimana sih maksudnya pemerasan terhadap narasumber. Nah, contoh yang gampang aja lah. Gue kan udah beberapa kali nih buat video dengan dua orang yang emang pernah gue wawancara gitu, secara virtual ya. Lo pernah gak sih, Mariam, memeras mereka? Bahasa umumnya biasanya tuh apa, memeras itu kayak kita intinya sih minta duit gitu, dengan cara dan tujuan tidak baik. Karena kalau untuk profesionalisme, kita kan namanya orang kerja gitu di sebuah perusahaan, di sebuah media pers, itu kan udah digaji. Memang sih kadang kalau misalkan ada di beberapa event gitu, kadang pihak penyelenggara eventnya atau dari pemerintah yang menyelenggarakan acara itu kayak menyediakan intensif gitu, maksudnya kayak menyediakan, bahasa kasarnya, bahasa gampangnya, ongkos gitu lah ya. Tapi juga terkadang banyak kasus yang teman-teman saya yang di lapangan itu, atau pernah saya juga pas di jalan gitu, ada yang dapat ongkos lah dari narasumbernya. Kadang bahasa gaulnya bilangnya apa, jale gitulah, uang jale, uang bensin. Nah, sesekali sih sering teman-teman juga banyak yang terima ya. Dia juga kadang membantu untuk apa sih istilahnya, kebutuhan mereka sehari-hari gitu. Walaupun mungkin cuma sehari 2 hari ya, alhamdulillah itu lumayan. Cuman yang mengerikan ketika itu bisa menjadi ide untuk memeras orang, terutama memeras orang yang menjadi narasumber kita. Otomatis dong itu mempengaruhi kinerja kita, terutama apa sih, kredibilitas kita sendiri. Dan tambah parahnya ketika dia cuma ngaku-ngaku gitu ya, atau bekerja di media yang nggak jelas, yang terutama yang tidak terdaftar di Dewan Pers. Tapi juga sekarang kan emang ada ya kondisinya yang media udah mulai nggak jelas, maksudnya karena misalkan dari berita-berita di majalah misalkan, itu kan sekarang ada tuh banyak yang misalkan terbitnya cuma sebulan sekali. Itu juga pun isinya udah nggak seperti dulu gitu, maksudnya udah saking jarangnya. Dulu mungkin ada periodenya setiap 2 minggu sekali atau beberapa periode gitu, jadi semakin jarang terbit. Kenapa begitu? Ya karena kan sekarang udah banyak peralihan gitu, bukan, kertas udah jarang digunakan, jadi orang banyak beralih ke internet. Jadi makanya kan banyak media online, gampang buatnya gitu. Simpelnya bisa dibilang butuh biaya lebih gede lah kalau untuk misalkan kita menerbitkan majalah dan semacamnya. Dan kadang sedihnya sih, curhat dikit ya, sedihnya itu misalkan kita udah capek-capek nulis berita, kan gue pernah di koran ya, capek-capek liputan terus nulis berita, udah terbit, gak lama kemudian pas ada yang mau beli gorengan misalkan, ngeliat itu udah tulisan gue, kenapa jadi tempat alas buat naruh gorengan. Aduh, mana itu banyak tinta, naruh makanan di situ. Oh my god. Ya, balik lagi soal pemerasan. Jadi emang ada kayak kita biasanya membilangkan wartawan aba-aba atau wartawan apa sih namanya, gadungan, atau lagi wartawan bodrek.
Nah, soal ini sebetulnya gue juga pernah nih ngalamin, ketemu langsung di depan mata dulu. Tapi itu zaman dulu waktu pernah ke sebuah TK deh, kalau nggak salah TK atau PAUD gitu. Kan emang lagi liputan seputar pendidikan. Jadinya kan jadi suka main ke sekolah-sekolah tuh, lihat-lihat anak-anak lah, lucu-lucu kan anak-anak tuh. Suatu hari kan duduk di kantornya, maksudnya nunggu beliaunya gitu, narasumbernya udah siap gitu lah, nyantai dulu ngelihat, karena emang datangnya pas bener-bener baru mau mulai sekolah gitu, jadi kan pas jam sibuk-sibuknya, maksudnya sih biar datang pagian gitu, biar prepare lebih awal. Nah, saat itu juga ada cowok tuh datang, emang kebanyakan kan cowok yang kerja di bidang jurnalistik. Cowok datang satu orang sih, entahlah gue nggak ngerti dia dari media mana, maksudnya dikasih tahu narasumbernya juga nggak jelas gitu, dari mana nggak jelas, pokoknya dia suka datang ke sini katanya, terus suka mau ngeliput lah katanya, tapi nanti dia ujung-ujungnya minta duit. Ya kalau misalkan oknum itu emang mikirnya duit doang, mungkin enak ya dapat, lu cari banyak cara lah biar dapat duit gitu. Tapi kan terlalu sepele kalau misalkan kita mikirnya situ aja. Jadi kayak cuman, maksudnya harga diri lo mana sih, kenapa harus seperti itu gitu. Kalau emang kondisinya nggak ada ya nggak ada, maksudnya kalau emang ngaku-ngaku ya itu kurang baik gitu ya. Itu namanya juga kayak memanfaatkan gitu, manfaatkan hal yang sebetulnya udah bukan di diri dia lagi. Maksudnya seperti ini ya, maksudnya dia kayak bukan minjem sih, pokoknya intinya berbuat jelek lah. Pernah juga sih waktu ini, sebetulnya lebih kayak ini sih, apa, waktu awal-awal saya kerja kan di dunia jurnalistik ya, jadi ada, ya rame tuh, itu kan zamannya BlackBerry, jadi kan kita kalau misalkan ngobrol gitu ya kadang banyak di BlackBerry, itu zaman banget. Nah, saat itu lagi rame tuh waktu itu, jadi ada orang, dia kalau nggak salah mantan atau siapa gitu, nggak tahu gimana ceritanya, oknum itu dia mengaku-ngaku sebagai wartawan sebuah media resmi, terus dia ngaku-ngaku liputan lah segala macam lah, pokoknya ya urusannya udah lebih ke arah negatif sih, walaupun emang di apa istilahnya diselimuti dengan hal-hal yang baik, misalkan dia mencari berita untuk masukkan ke media gitu. Nah, terkadang oknum itu juga intinya sih mengesalkan ya, misalkan dia tuh bisa aja dia ngancem-ngancem mau buat berita negatif, di seolah-olah tuh kayak mengorek-ngorek kesalahan gitu, dicari-cari sama dia untuk diberitakan, tapi dengan tujuan negatif. Nanti misalkan dia ngancem nih, ini gue dapat yang jelek-jelek nih tentang lo, gini 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 gini, mau gue beritain gak nih? Kalau enggak ya udah, tar duitnya ke gue segini gini 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 gitu. Itu sih intinya. Soalnya banyak sih cerita kayak gitu, teman-teman gue juga pernah cerita gitu, jadi kadang gue sendiri juga, ya ampun, ngapain sih, maksudnya kita berusaha kayak gitu, itu kan kurang baik ya, buat profesionalitas juga kurang baik, buat apa sih istilahnya, kinerja kita sendiri gitu di mata orang lain kan. Ini orang apa sih harus sampai meres-meres gue, minta-minta duit ke gue, emang nggak dibayar apa sama perusahaan? Simpelnya pasti gitulah, kalau gue jadi narasumber pasti mikirnya gitulah, lu ngapain sih ke gue malah meres-meres gitu, minta-minta duit, emang gue siapa, lu siapa? Tapi itu ada guys, jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih jelas, cari aja coba di Google, misalkan memeras narasumber gitu, atau apalah hashtag yang, bukan hashtag apa, kata pencarian yang mirip-mirip seperti itu gitu, ada banyak, beritanya juga udah banyak, jadi intinya sudah banyak contoh nyata gitu. Dan pada akhirnya sih gue posisinya, misalkan gue sebagai anak yang baru kerja di bidang jurnalistik, jadi pembelajaran gitu, seperti apapun keadaan kita ya berusaha semampu kita aja ya, berusaha maksimal yang kita bisa, bagaimana kerjanya itu, jadi tetap berusaha yang terbaik lah semampu kita, karena kan nanti juga
kemampuan akan meningkat ketika kita berusaha terus gitu, ketika kita mau belajar terus, mau mencari tahu, tidak mudah menyerah gitu. Nah, selain itu jadi peringatan juga sih buat diri kita. Wah, jangan sampai gue seperti ini gitu, jangan pernah sampai, dan jangan pernah sampai terpikir gitu. Jadi sekedar tahu aja, oh ada kayak gitu, oh di sini contohnya nggak baik. Terus kalau di posisi misalkan gue sebagai narasumber gitu, terus ada orang yang wawancara, bla 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 bla, dia ngancam bla 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 bla, udah mendingan langsung cut aja. Apa sih, gue nggak ada urusan sama lo, mendingan nggak usah diberitain gitu, maksudnya daripada nanti dia cuma mau ngorek-ngorek kesalahan gitu, mendingan cut aja. Ya beda ya, ini beda topik lain. Misalkan kita kan sudah pernah saya bahas ketika misalkan ada berita viral terus ada orang yang datang, misalkan wartawan media resmi itu, dia bilang, gue mau ini dong konfirmasi, ada informasi ini lo katanya gini 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 jelek gitu. Yang lagi viral kayak contohnya Rizky Bilar sama istrinya Lesti Kejora gitu, kan lagi rame tuh. Ya otomatis dong, kalau gue sebagai jurnalis harus coba konfirmasi lah, cari tahu yang clearnya. Ini berita entertainment ya. Nah, ya kalau teman-teman mau tahu apa gue pernah gitu, coba ya tanya ke narasumber yang pernah gue hubungin. Kalau perlu ketemuannya, coba aja. Tapi sepanjang ini sih nggak pernah kepikir ke situ. Cuman kadang pengen tahu aja, oh ada seperti ini, oh gini. Jadi biar lebih aware aja gitu. Oke, demikian aja, semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua, jadi biar bisa tetap lebih baik dalam menjalani karir, baik itu dalam misalkan dalam media-media resmi gitu, di media-media besar, misalkan ada teman-teman yang karir di situ, atau ada yang mungkin bikin kayak podcast, kayak YouTube apa gitu yang seperti media gitu, bahkan kadang jadi rujukan media, itu juga cukup banyak dilirik ya, maksudnya cukup sampai banyak jadi bahan lansiran gitu ya. Intinya bisa jadi pembelajaran buat kita semua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih kepada narasumberku yang sudah bersedia menjadi contoh. Kamsahamnida, arigatou gozaimasu.